Ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Quran. Kembali kita akan membaca dalam surah Al-Baqarah ayat wa idh qultum. Ayo wajib kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qatalatum nafsan fadara'tum fiha wa idh qatalatum nafsan wallahu yukhriju ma kuntum taktumun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati lama wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun sadaqallahul azim. Qala Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari ini kembali mengingatkan kepada kita apa yang kita baca berdasarkan tajwid yang tentunya berlaku. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idh qataltum idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan
nun jika ketemu dengan ba, ikhfa safawi jika ketemu dengan mim, idgham mimi, itu namanya hukum mim sukun. Nafsan ikhfanya ikhfa ausat, karena ikhfa terbagi 3, 1 akrab, 2 ausat, 3 ab'ad. Huruf ab'ad ada ab'ad 2 qaf kaf, akrab 3 ta dal to, sisanya 10 ausat. Tengah-tengah nafsan pada da mad asli dal fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam, kena alif terbagi 3, 1 rosam maksurah mamdudah. Pada ra'atum biha tum idhar sapawi, mim ketemu dengan fa, pi mad asli ha mad asli, wakafnya qala, al waqfu awla lebih utama berhenti di fiha. Wallah asyamsiyah kena alif lam bertemu dengan lam, ciri yang kedua ada tasydid, yang ketiga alnya tidak dibaca, yang keempat hurufnya ada 14 yaitu ta, sa, dal, za, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, nun. Ini daklam hukum al. Jadi ada al asyamsiyah, ada al qamariyah. Ini termasuk asyamsiyah. Wallahu, wallah, lam jalalah ya tebal, wallah bukan wallah. Wallahu mukhrijum, idgham biguna kena tanwin bertemu dengan mim, sedangkan idgham terbagi 2, 1 biguna dan bila guna. Huruf biguna 4, yanmu, ya, nun, mim, waw. Bila guna 2 yaitu lam roh. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan yanmu berarti biguna. Kalau ketemu dengan lam roh berarti bila guna. Mukhrijum ma kuntum, ikhfa akrab kuntum, tum idhar safawi taktumun. Ari disukun karena mad asli diwakafkan. Fakulna ribu asli hubi ba'diha, wakaf apa? Qala al waqfu awla, lebih utama. Fakulna ribu hubi ba'diha kaza lika yuhyil, asamsiyah lamnya lam tarkik, yuhyillahul mauta, asli ta fathah bertemu dengan alif, alifnya alif, nah ini dia alif maksurah ya tanpa titik. Mauta ada wakaf apa? Biasanya ada yang yang tidak. Nggak ada wakaf. Yuhyil mauta wa yurikum badal iya tihi masilah qasirah, dengan ciri-ciri disambut oleh lam terjadi pada hak domir. Jika oleh alif masilah tawilah. La'allakum ta'qilun, alif sukun sum maqasat ta hamas atau ta majrurah ya. Ada tak marbutoh, ada tak majrurah. Kalau tak marbutoh yang bulat
kalau diberhentikan jadi ha. Ini namanya tak majrurah atau tak tanis. Summa qasat qulubukum, idgham mimi atau mutamasilan kena mim ketemu dengan mim. Iklab karena nun sukun bertemu dengan ba. Huruf iklab ada yaitu ba. Mim ba'di dzalika fahiyakal hijarati au kal hijarati, nggak ada tanwin karena ada alif al-ma'rifah, dia nggak bisa kemasukan tanwin. Kalau dalam ilmu nahwu ada nakirah, ada ma'rifah, ini termasuk ma'rifah, nggak bisa tanwin karena depannya ada al. Kal hijarati, nggak boleh kal hijarotin, ya. Kal hijarati au asyaddu qaswah tak marbutah, nggak ada hukum. Qaswata ini namanya tak marbutah, berubah jadi ha. Tanda wakaf. Qala al-waqfu aula, lebih utama berhenti. Au asyaddu qaswah, ha besar. Qaswah, bukan qaswah ya, tapi qaswah dada. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Izhar nun sukun bertemu dengan ha. Huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Kalau wakaf anhal, ada tanda wakaf apa? Qala al-waqfu aula, berarti bacanya wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Mad arid disukun karena mad asli diwakafkan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Mad wajib mutasil, ada wakaf apa? Qala al-waqfu aula, lebih utama berhenti. Fayakhruju minhul ma. 5 harakat kalau qiraat Warash. Wa inna minha asli lama yahbitu min khasyatillah. Asy-syamsiyah lamnya lam tarkik tipis, min khasyatillah, karena ro terbagi 2, ada ro tarkik, ada ro tafkhim kalau ronya sukun. Kemudian ada wakaf apa? Qala al-waqfu ala min khasyatillah, ari disukun kalau diwakafkan. Wa maulu asyamsiyah wa ma, lamnya jalalah, wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Mad alil disukun wallahu a'lam bisawab. Nanti afatatma'una ayyuminu lakum. Sekarang artinya Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ini, wa in qataltum nafsan fadaratum fiha. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang. Dengan apa? Dengan bertengkarnya. Kamu bertengkar fiha, di dalam pembunuhan tersebut, ya.
Bertengkar dalam artian siapa sih pembunuhnya? Karena kan ribut tuh. Ceritanya pengen cari pembunuh, padahal yang membunuhnya ini namanya maling teriak. Maling. Dia yang membunuh, dia yang teriak. Nah, ini kembali nanti kita tafsirkan. Nah, sekarang pihak wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu, demi Allah, mukhrijun, yang menampakkan, ayat mazhari, muzhiru, asal mukhriju itu muzhiru, menampakkan, menunjukkan, ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah dia tahu tuh apa yang disembunyikan oleh sang pembunuh tersebut, Allah udah tahu, tapi dia nggak merasa membunuh. Kenapa? Menyembunyikan supaya jangan. Dan yang kedua karena ingin dapat warisan. Itu kan. Nah, ini kali ingin dapat ribut warisan udah lah. Fakul nadribuhu bi ba'diha. Fakulna, asal kata kami katakan atau kami perintahkan, idribuhu, untuk memukul al-kita al-qatila, yakni membunuh, bi ba'diha, sebagian yang lain. Kemudian kadzalika, yang demikian itu, yuhyillahul mauta, yang demikian itu niscaya Allah akan menghidupkan kembali yang mati. Wa yurikum, dan Allah memperlihatkan ayatihi sebagai tanda-tanda kebesaran bagi Allah, la'allakum takilun, agar kamu mau berpikir, agar kamu mau merenung siapa sih pembunuh sebenarnya. Makanya oleh Allah dihidupkan kembali, ya. Kemudian ayat berikutnya, summa qasat qulubukum, kata Allah summa qasat qulubukum, kemudian jadilah keras hati kamu. Keras dalam artian ya tadi, karena menyembunyikan, dia yang membunuh, dia yang melapor, dia yang teriak, ya, sehingga oleh Allah dianggap ini orang jiwanya udah apa nih? Udah keras, ya, ayyuhal yahud, ya termasuk Yahudi. Mim ba'di dzalika, dari setelah yang demikian itu, pahiya kal hijarati, yaitu di sini pahiya. Nah, kemudian maka dia percis bagaikan batu. Pil qaswah, yang sangat keras, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Sekeras-kerasnya batu, kalau ketiban air lambat laun jadi legok. Orang Sunda bilang jadi apa? Legok. Jadi dalamnya itu batu, apalagi pikiran manusia. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya daripada istilahnya apa? Lama, ada istilahnya barang yang yanzilu, yang Allah turunkan, yang Allah, kalau bahasa kita menggelindingkan, Allah jatuhkan dari atas ke bawah. Ini min uluwin ilal asfali, dari atas ke bawah. Apa namanya? Gelinding. Ya, menggelinding, ya. Jadi itu payakhruju minhul apana au asyaddu qaswah. Kemudian wa inna minal hijarati, udah tadi ya. Karena sesungguhnya dari batu lama yatafajjaru, yang bisa memancarkan daripada batu itu anhar, yakni air. Bahkan wa inna minhal lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan sesungguhnya dari batu itu pula lah akan berpecah-pecah, fayakhruju minhul ma, maka dikeluarkan dari batu tersebut adalah air. Wa inna minha lama yahbitu, dan sesungguhnya dari batu pula itulah ada barang yang menggelinding, ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tiadalah bagi Allah itu lalai dari apa yang kamu perbuat. Ini makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Nah, penafsirannya, kata musonib, bahwasanya wa id qataltum nafsan fadarratum fiha, ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, kemudian terjadilah pertengkaran di antara kamu.
Ini fihi idghamu ta, dimasukkan huruf ta fil asli dalam asalnya, pidali dan dalam dal, aitakhasamtum wa tadafa'tum, kamu saling bertengkar, kamu saling istilahnya menyalahi atau ribut kalau bahasa kita, ya. Kenapa? Wah, dia yang membunuh, dia yang membunuh. Nah, kan gitu terjadi pertengkaran, saling menuduh di antara mereka. Nah, kemudian fiha wallahu mukhrijun ay muzhiru. Nah, dalam pertengkaran tersebut kemudian Allah tampakkan apa yang kamu sembunyikan, siapa sih sebetulnya yang membunuh. Nah, disinilah makanya Allah tampakkan dan akan diketahui oleh mereka bahwa pembunuhnya adalah ini min amriha wa hadza tiradu min, ini adalah merupakan perkara yang jumlahnya muta'aridhah. Nah, kemudian wahwa, yaitu awal kisah, inilah terjadinya pertama kisah pembunuhan, yaitu terhadap saudara atau terhadap ponakannya. Ini awalul kisah. Kalau terjadi pembunuhan pertama kan anak Nabi Adam antara si Qabil dan si Habil, itu pertama kali manusia terjadinya apa? Pembunuhan. Ya. Makanya kalau orang yang membunuh tuh nanti berikutnya orang membunuh itu yang membunuh pertama dapat dosa terus karena telah memberikan apa? Contoh. Makanya kata Nabi, man sana sanatan hasanatan falahu ajrun, man sana sanatan sayiatan falahu wijrun. Siapa yang ngasih contoh yang baik diikuti oleh generasi berikutnya, dia dapat pahala. Umpamanya kita membangun yayasan, kita membangun masjid, kita membangun ekonomi umat, memperdayakan ekonomi umat. Nah, kita meninggal nih pengurus, mau nggak meninggal? Pasti ya. Jadi jangan takut corona ya. Bukan takut karena corona gitu kan. Karena mati pasti akan datang. Nah, ini generasi penerus melanjutkan nih perjuangan kita. Merawat masjid, merawat pendidikan segala macam, terus berkembang kitanya mati ini istilahnya per masalah pahala jalan terus. Sebab di buku Allah udah ada nama-namanya nih, pengurus nih, si A, si B terus. Nah, karena mengisi contoh yang baik tadi dikirim terus. Amin. Ya, nggak mau apa? Nah, tapi sebaliknya kalau kita ngasih contoh yang nggak benar terhadap generasi penerus, mereka ikuti, otomatis dia dapat dosa, merongrong melulu, gosip melulu. Padahal kenyataannya benar. Nah, ini dia dapat dosa nih model kayak begini. Makanya hati-hati ya. Kita doakan, kita harus benar-benar dukung dengan sepenuh dan ikhlas hati. Insya Allah walaupun dia nggak kerja tapi dapat pahala daripada jadi apa? Ngomong di penghalang gitu kan. Ini termasuk hati-hati, jangan ngasih contoh yang kagak benar dalam kehidupan masyarakat, sebab kalau ditindaklanjuti oleh generasi penerus kita dapat apa? Dosa. Ini naudzubillah min dzalik. Makanya berikanlah yang terbaik buat generasi yang akan datang. Insya Allah ibarat pepatah yang namanya harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ini yang kita harapkan ya. Ingat ketika kau dilahirkan semua orang tertawa, tersenyum karena girang kelahiran kita. Tapi jangan kau jadikan matimu orang semua tertawa, saking girangnya alhamdulillah untung dia mati. Kalau enggak jadi biang kerok gitu kan, jadi pengaco. Itu udah sebuah merupakan amanah yang harus kita lakukan. Jadi ketika engkau lahir, semua tetangga, saudara ikut gembira dan tersenyum serta tertawa. Alhamdulillah bayinya lucu, rambutnya hitam, putih bersih, hidungnya girang kan? Girang kan? Nah, tapi kalau kita mati jangan semua ketawa. Sebab kalau ketawa berarti kan girang.
Itu kan, bukan ngedoain malah apa? Malah nyukurin kan gitu. Syukur deh, udah tenang kita. Padahal justru gara-gara penghambat ini kita jadi semangat kan. Di satu sisi ada apa? Ada motivasi dengan adanya orang begini. Makanya dunia perwayangan ada yang namanya si Kombayana. Kombayana apa? Pengacau dalam perwayangan itu kan. Tahu nggak? Dorna ya. Berarti tukang nonton. Masih ingat. Masih ingat masa dulu ya. Itu Dorna. Kalau wayang kan Dorna. Pengacau dia kan, yang selalu membuat provokator kalau bahasa sekarang. Itu Dorna. Ada nggak orang kayak begini kayak Dorna? Ada aja namanya manusia. Tapi kita ada Dornanya itu tadi merasa apa? Semangat gitu kan. Jangan disalahkan Dorna juga. Dia penyemangat juga. Cuman yang satu dapat pahala, dia dapat apa? Dosa. Makanya hidup jangan jadi kayak si Dorna. Jadi dia Dorna mati, orang ketawa girang seneng, alhamdulillah si Dorna udah mati. Nauzubillah min, ini sabda Rasulullah ya, ingat itu. Ingat, man sana sanatan hasanatan palau ajrun, man sana sanatan sayatan palau wijrun. Siapa yang memberikan contoh yang baik ditindaklanjuti oleh generasi penerus, dia dapat pahala. Tapi manakala kita melakukan yang buruk, yang jelek ditiru oleh generasi penerus, maka kita dapat dosa sekalipun orangnya sudah meninggal. Jadi transfer dosa. Makanya saya bilang sungguh beruntung orang yang mau berjuang di jalan Allah, apalagi untuk umat di masa yang akan datang. Ya, kita jangan pikirin pribadi kita, mikirinnya generasi yang akan datang. Ya, makanya perekonomian Islam ini harus dikembangkan dengan secara baik dan secara profesional. Ya, karena saya ingat dulu waktu di Sidogiri itu saya pertama kali datang malam hari itu dengan keluarga. Saya kaget tuh, ini kok jalan nggak ada sendal satupun gitu kan. Ada apa ini? Saya naruh sendal di situ, sama anak santri dilempar. Saya pengen tahu nih, saya diri aja di situ pengen tahu karena semua anak santri berdiri semua. Rupanya itu nunggu menghormati datang kiainya untuk jadi imam besarnya, itu jalan dikasih apa? Dibuka, jadi sendal nggak ada boleh yang dilewati oleh sang kiai. Nah itu dia punya koperasinya, di mana saja bertemu dengan koperasi Bismillah itu dari Sidogiri. Contoh kita waktu ke Mupasir, Ciomas, di situ kan ada tuh nggak jauh kan, Bismillah itu dari Sidogiri. Kalau nggak percaya tanya aja. Itu koperasi apa? Sidogiri. Itu sampai miliaran dia punya apa? Saldo. Asetnya miliaran. Karena pertama saya kali datang kepada PAS yang mengelola koperasinya. Nah ini Saban bisa nggak nih mengembangkan ekonomi? Wah berarti ke Sidogiri ya. Sidogiri perjalanan berapa jam? Hampir 15 jam lah. Yang sanggup kan ke Sidogiri. Itu kan untuk tadi belajar ya, belajar benar. Karena saya pas begitu minum air gelas produk, lihat sarung produk, lihat makanan produk, itu. Jadi memproduk sendiri gitu ya, dari kita untuk apa? Untuk kita. Itu subhanallah. Ini kembali buat kita semua. Nah ini semua kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya fakul nadribuhu bi ba'diha tadi ay qatila. Maka Allah perintahkan untuk memukul alias membunuh sebagian yang lain untuk diketahui siapa sebetulnya yang membunuh. Padaraba bilisaniha wa ajibi dzambaha. Kemudian pahayun di pahayun, maka memukul istilahnya dengan lidah si sapi. Ada yang mengatakan dengan apa? Ekor. Nah kalau dipukul ekor sapi kira-kira kayak apa? Nah
Kemudian pahayun, setelah dipukul si mayit tersebut, pahayun kembali hidup lagi. Ya, karena Nabi Musa kan bicara dengan Allah, ya Allah gimana caranya nih untuk diketahui siapa yang membunuh orang tersebut. Oleh Allah suruh menyembelih ekor sapi gitu kan. Mereka rewel, sapinya kayak apa, warnanya apa. Akhirnya setelah dapat warna kuning yang langsat, istilahnya yang tidak pernah untuk membajak untuk didaya gunakan sapinya. Ternyata yang punya sapi adalah anak yatim yang dipesan oleh bapaknya tidak boleh disembelih. Ternyata begitu mereka membutuhkan, kata anak yatim boleh, tapi dengan harga selebar kulit sapi. Kira-kira berapa tuh uangnya? Masya Allah ya. Kemudian pahayun waqala qatalani fulanun wa fulanun, ketika si mayit tersebut hidup lagi nih, dia berkata qatalani, yang membunuh saya fulan bin fulan, libnai ammihi, yaitu keponakan saya. Kenapa? Karena ini di satu sisi ini anak yatim punya sapi sedemikian rupa istilahnya yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi di sisi lain ada orang yang kaya tapi bakhil. Akhirnya apa? Wa mata istilahnya paharamal mirasa wa qatala, qala ta'ala kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ternyata yang membunuh adalah kedua anak pamannya. Berarti apa nih? Keponakan kan? Keponakannya. Wa mata, dan mati istilahnya. Kemudian oleh mereka para mal mihras dengan tujuan ingin mendapatkan waris, tapi paharama malah justru sebaliknya tidak dapat waris karena membunuh. Nih anak orang tua punya kontrakan 50 pintu. Anaknya berebut gimana supaya bapaknya buru-buru mati. Baik secara kasar maupun secara halus. Secara halus apa? Dia buang kulit pisang di depan pintu supaya bapaknya nginjak. Kalau nginjak kan nyerosot nih. Ngerosot kan ngejedak kan mati. Orang kan nggak ada yang tahu kan? Itu kan? Lowong kulit pisang kan gitu, nggak taunya dia sengaja supaya bapaknya kepleset jatuh ngejedak mati. Besok dibagi kayak begini nggak dapat warisan walaupun secara begitu, apalagi dengan senjata yang mematikan. Nih makanya na'udzubillah min dzalik. Kayak anak orang kaya hati-hati itu, jangan begitu ya, pengen buru-buru dapat waris ternyata nggak dapat karena membunuh orang tuanya. Sama ini pamannya aja, anak pamannya nggak dapat. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman kadzalikal ihya yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Kata Allah yang demikian itu untuk menghidupkan orang yang mati, kata Allah itu wa yuriikum ayatihi, memperlihatkan Allah tanda-tanda kebesarannya. Dalaila qudratihi, menunjukkan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Jangankan yang mati, nanti kita akan ketemu dengan ayat bagaimana ketika Nabi Musa bicara dengan Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Kata Allah, ambil aja 4 burung. Ya, ambil 4 burung kalau belum percaya. Kaifa tu'minu, bagaimana kamu percaya nggak bagaimana saya cara menghidupkan yang mati? Burung 4 ekor diapain? Dipotong, diacak-acak dagingnya, tulangnya, bulunya sehingga ketara. Tidak ketara mana ayam jago, mana gagak, mana burung elang, mana merak. Karena disatukan kan? Fasurhuna alal jid. Taruh oleh kamu satu, apa bahasa kita? Enggak satu apa nah? Tumpuk ya. Dagingnya dicampur nih, bulu, tulang, daging campur kan enggak ketara tuh. Fasurhuna ala jibal. Taruh oleh kamu di bukit, 4 bukit. Nanti setelah itu kamu panggil satu demi satu, hai burung merak, terbang merak. Coba, padahal itu udah. Hai burung gagak, datang burung gagak.
Hai burung elang, datang burung elang. Hai ayam jago, datang ayam jago. Loh, kenapa 4 burung kok yang dijadikan contohnya, sasarannya gitu kan? Rupanya itu makna mengandung paham supaya orang jangan sampai seperti 4 burung ini. Contoh ayam jago. Ini ayam jago tukang kawin. Jadi jangan seperti ayam jago. Karena ada seorang istri ke rumah nangis. Lalu saya tanya, rupanya ada perempuan yang pasang susuk sehingga suaminya tergila-gila. Di sini sama di paha. Wah, ini ceritanya nih. Ini ayam jago cerita. Saya keluarkan di Jalil nih. Ya. Nah, kalau di sini biasanya pasang susuk di sini nih untuk menaklukkan orang jangan bisa bicara. Kalau di sini supaya timbul hawa nafsu kan gitu. Nah, jadi la'anallahu al-muzawiqina wal muzawiqat. Allah mengutuk laki-laki dan perempuan yang tukang kawin. Rupanya ini perempuan udah 5 kali kawin. Masih ingin yang lain. Itu namanya apa? Ayam jago. Ayam. Udahlah, jangan diterusin ya. Diterusin nanti waktunya habis. Kemudian insya Allah nanti ada ayatnya di sini. Ya, ada di sini penjelasannya. Kemudian kata Allah, itu untuk menunjukkan dalail qudrati, itu kekuasaan Allah, la'allakum taqilun, agar kamu mau berpikir. Aitatadabbaruna pata'alimuna anna qadiru ala ihya'in nafsin wahdatin qadirun ala ihya'in nufusin kasiratin patu'minuna summa qasat qulubukum. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Nanti pembahasan berikutnya insyaallah. Tafsirnya nanti summa qasat qulubukum. Iya, nanti penafsirannya ya. Karena waktu sudah tiba Isyraq, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali dari Sabtu yang akan datang, dan mudah-mudahan yang orang-orang saat ini dikecam oleh rasa takut, gaduh pikiran, tidak sedikit mungkin yang stres karena gara-gara corona. Mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah hindarkan dari kita masing-masing maupun keluarga kita, termasuk bangsa dan negara kita. Bi barakati al-Fatihah. Iya kan. Baiklah, mari kita zikir tauhid, fal yatafaddal mashkur.